Halo, berjumpa lagi dengan saya dalam sebuah cerita yang berjudul Mengharap Cinta Sang Suami. Bab 4. Mulai Mencintai. Raffiski, teriak Aida berusaha menyamai langkahnya. Arumi yang melihat itu hanya bisa diam. Tiba-tiba ada rasa sakit yang menyerang kalau Raffiski menolak dengan tegas untuk makan malam bersama. Sedikit saja, apa hati itu tidak akan pernah terbuka untuk dirinya? Sebagai seorang istri, dia juga ingin diberikan cinta dan kasih sayang dari suaminya. Tidak tahu kenapa, titik di mana sudah sah menjadi seorang istri, perlahan tapi pasti, perasaan cinta mulai tumbuh. Mungkin karena keikhlasan hati yang ingin mencintainya, sehingga secepat itu ia bisa mencintai Raffiski, dan mungkin juga karena hati yang belum tertambat pada siapapun, membuatnya mudah untuk jatuh cinta. Cinta Arumi itu simpel. Selama orang tersebut mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka tidak sulit untuk Arumi jatuh cinta kepadanya. Perasaan yang aneh mulai bergelut ketika melihat sang suami menjalankan kewajiban dengan khusyuk dan mendengarkan lantutan ayat suci yang begitu merdu. Dia tak sengaja mengintip dari masalah yang memang tersedia di rumah Aida. Raffiski, berhenti! Perintah Aida yang sudah kewalahan mengejar. Mengetahui sang ibu yang terlihat ngos-ngosan, membuat langkah Raffiski terhenti. Bagaimanapun kesalnya, Raffiski harus tetap mementingkan kesehatan mama. Dia tidak mau wanita itu kelelahan yang bisa membuatnya drop. Apalagi penyakit ganas tengah bersarang di tubuh, semakin menambah kekhawatiran. Raffiski, untuk malam ini saja, kamu mau ya makan malam bersama Arumi? Bujuknya. Maaf ma, aku tidak bisa. Masih dengan suara lembut, ia mencoba memberi pengertian kepada Aida. Kalau seberapa keras mama berusaha untuk dirinya mencintai Arumi, ia tidak akan pernah bisa. Hatinya telah direnggut habis dan dibawa kabur oleh Faiza, yang entah di mana keberadaannya sekarang. Raffiski melupakan satu hal, bahwa apa yang telah terjadi dalam kehidupan adalah atas kehendak darinya. Kun fayakun, maka terjadilah. Tapi sayang, mama ingin mengabadikan momen ini, di mana kamu makan sambil sel-selpan sama istrimu. Mama ingin melihat kalian romantis. Aida masih tak putus asa untuk membujuk Raffiski. Peran seorang ibu yang selalu ingin melihat anaknya bahagia semakin membuncah dalam dirinya. Mah, Raffiski tidak bisa, ucapnya dengan penuh penekanan. Tapi Aida tetap saja pada pendirian. Ibu dan anak itu memang sama-sama keras kepala. Sayang, please, mau ya? Ini adalah keinginan terakhir mama. Tolong kabulkan, katanya dengan muka yang terlihat sembuh. Stop mah, kenapa selalu saja memaksa Raffiski dan mengancam buat melakukan apa yang mama inginkan? Selama ini Raffiski selalu menurut apa kata mama. Bahkan saat disuruh menikah dengan orang yang sama sekali tidak Raffiski cintai, Raffiski tetap mau melakukannya. Kenapa mama selalu menekan Raffiski untuk kemauan mama sendiri? Raffiski tertekan mah, kalau terus seperti ini. Marahnya dengan suara yang tinggi di hadapan sang mama. Emosi yang tak terkendali membuat Raffiski mengeluarkan kata tajam disertai bentakan. Selesai mengatakan itu, ia segera mengusap muka dengan kasar. Apa yang telah dilakukan? Seharusnya kalimat tersebut tidak terlontar. Raffiski merutuki perbuatan yang telah menuruti bisikan setan untuk membentak mama. Hati teriris melihat air mata jatuh dari wanita yang terkasih. Baru kali ini kamu bicara kasar sama mama. Apa salah kalau mama meminta yang mama inginkan di sisa hidup mama yang mungkin tidak akan lama lagi? Maut tidak akan bisa dihindar. Ketika malaikat Israel sudah diperintahkan Allah untuk mencabutnya, siapa yang bisa lari dari kematian? Tidak ada. Sejauh manapun melangkah, kalau telah ditakdirkan meninggal, maka ia akan meninggal. Tiap detik, mama ingin membuatmu bahagia dan berharap kamu bisa mencintai istrimu. Dengan begitu, mama bisa pergi dengan tenang. Kita tidak tahu besok mama masih bisa menghirup oksigen atau tidak. Tapi mungkin cara mama salah ya. Pertanyaan yang terdengar memilukan. Raffiski tiba-tiba kehilangan kata untuk menyahuti.
Aida segera pergi dengan linangan air mata. Melihat itu, Arumi yang berdiri di atas tangga segera menghampiri Raffiski. "Ini semua salahmu," ucapnya begitu Arumi sudah mendekat. "Kalau kamu tidak bisa melakukan untukku, maka setidaknya lakukanlah demi Mama." Arumi tak peduli kalau Raffiski marah kepadanya, tapi ia tak bisa melihat anak dan ibu bertengkar. Seorang anak wajib menghormati orang tua. Bahkan kalau orang tuanya kafir sekalipun, dia tetap wajib berbakti kepadanya. Jika kamu tidak suka dengan cara yang Mama lakukan, maka bicaralah dengan lembut dan rendahkan suaramu agar tidak menyakiti perasaannya. Kedudukan seorang ibu sangatlah tinggi dalam Islam. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan nama ibu sebanyak 3 kali, baru kemudian ayah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim berbunyi, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah SAW menjawab, "Kemudian ayahmu." Raffiski takjub mendengar perkataan Arumi. Wanita yang selamat ini ia kira kurang berpendidikan dan tidak mengerti persoalan agama, tapi ternyata dugaannya salah. Arumi sangat memahami dan menjadikannya pedoman dalam hidup. Meski terlihat suka merayu Raffiski, tapi percayalah, itu hanya ia lakukan kepada orang yang telah menjadi kekasih Allah. Sikap seperti itu hanya ditunjukkan kepada orang tua dan suaminya saja. Tidak sembarang orang bisa ia lemparkan rayuan beserta sikap manjanya. Tak menunggu waktu lama, Raffiski segera menyusul sang mama untuk meminta maaf. Arumi menatap kepergian Raffiski dengan tatapan yang sulit diartikan. "Semoga suatu saat nanti kamu bisa menerima diriku." Di dalam kamar Aida, Raffiski bersimpuh di hadapannya yang kini duduk di kasur. Berulang kali ia berusaha mendapatkan maaf dari sang mama, tapi wanita cantik yang tak terlihat muda lagi masih enggan membuka suara. Ia tak lagi menangis, hanya saja masih mendiamkan Raffiski. "Ma, jangan diam terus." Raffiski minta maaf. Aida memalingkan muka acuh. Sejak dirinya sakit, perasaan batin sangat mudah terluka. Mungkin karena kondisi yang tak stabil, membuatnya jadi lebih sensitif. Raffiski tidak tahan kalau terus didiamin. "Baiklah, apapun yang Mama mau, pasti bakalan Raffiski turuti. Tapi tolong, jangan diamin Raffiski kayak gini, Ma." Aida melirik anaknya sekilas. "Benar, apapun yang Mama mau bakalan kamu turuti?" Tanyanya mencoba meyakinkan. Raffiski mengangguk. Ia tidak mau Mama terusan marah kepadanya. "Ya sudah, kalau begitu malam ini kamu makan malam bareng Arumi. Pakai suap-suapan, biar romantis." Tak ada pilihan selain menyetujui. Melihat Mama tersenyum, itu sudah lebih dari cukup. Meski terpaksa, tapi Raffiski akan tetap melakukan. "Oke, kalau gitu, kamu Mama maafin." Semudah itu membujuk Aida. Dirinya yang tadi sedih sudah kembali ceria seperti sedia kala. "Arumi, kemari nak," panggil Aida. Arumi yang tadi memperhatikan interaksi keduanya dari ambang pintu segera menghampiri. Ia disuruh duduk di samping Raffiski. Aida yang duduk di atas kasur menggenggam tangan keduanya. Ia meletakkan tangan Raffiski di atas tangan Arumi, lalu menatap keduanya dengan intens. "Berjanjilah kalian tidak akan mengatakan cerai dalam keadaan emosi. Jika masalah itu masih bisa diselesaikan, maka selesaikanlah dengan kepala yang dingin. Apapun yang akan terjadi, berusahalah untuk tetap mempertahankan rumah tangga kalian." Aida kemudian beralih menatap Raffiski yang tak berkutik. "Raffiski, cobalah untuk menerima Arumi seperti kamu menerima Faiza dalam hatimu." Mata setajam elang itu langsung mendongak. Mata Aida menyiratkan permohonan yang dalam.
Rafizky akan mencobanya, mah. Bagai magnet, kepala Arumi segera bergerak ke samping, menatap wajah Rafizky. Hati berkecamuk. Apa